lingkungan yang masih patriarkis, masih menempatkan perempuan sebagai aset, sebagai hak milik laki-laki, ya udah kalau adat itu kemudian memberatkan manusia yang hidup dengannya, ya kenapa kita lanjutkan gitu. Terus mau mengerjakan pekerjaan perempuan, kan nggak ada pekerjaan perempuan sebenarnya. Kan life skill, nyapu itu life skill, bukan ada perempuan. Pandangan seperti itu masih belum berubah, ya udah anak dan perempuan akan terus-menerus menjadi korban kekerasan. Pi, lagi suka baca buku apa, Pi? Aku baru aja nyelesain buku tentang isu perempuan. Keren Oh ya? banget, ya. Kenapa perempuannya? Pokoknya di dalam bukunya itu tuh terkait dengan adat-adat di Indonesia. Jadi sebenarnya menarik banget. Wah, Judulnya tuh Perempuan yang Menangis di Bulan Hitam. kalau nggak salah ini Ini kayak ya. Apakah benar? Buat klarifikasi. Sambut dulu Mbak Dian. Ya, itu jadi hari ini kita mau ngobrol sama Mbak Dian. Nah, ini kita mau ngomongin hal-hal yang terkait dengan pergerakan. Pergerakan. Kok serem ya? Perjuangannya Mbak Dian untuk peningkatan kesetaraan perempuan, gitu ya. Tapi beliau ini uniknya, Pi, berjuangnya itu lewat sastra. Lewat kata-kata. Jadi ingat dulu ada tokoh Indonesia juga ya. Oh, Tenaga Ajaib ini ada bukunya juga ya. Juga lewat tulisan. Habis gelap terbitlah terang. Ya, dan banyak juga ya para pejuang-pejuang kita juga yang berjuang lewat sastra. Nah, saat ini kita akan bisik-bisik bareng Mbak Dian untuk ngomongin perempuan dan adat. Nah, Mbak Dian kan awalnya Mbak Dian itu kenapa sih kok tertarik ya mengangkat isu soal perempuan gitu, terus menuangkan itu ke dalam tulisan dan menjadi buku lah gitu, dan ya salah satu bestseller juga nih bukunya nih. Awalnya kenapa tertarik ya? Tunggu, saya ingat-ingat dulu. Sebenarnya saya itu ketertarikannya pada anak, isu-isu anak. Jadi sekolah ngambilnya isu anak gitu misalnya. Terus pekerjaan-pekerjaan di lembaga yang juga berkaitan sama anak. Tapi ketika ke Sumba itu salah satunya gitu ya, isu yang di sana kuat banget mematahkan hati saya adalah si kawin tangkap itu gitu. Di dalamnya ada isu anak juga, mau nggak mau kesenggol-senggol karena ada yang korbannya anak perempuan. Di bawah umur. Di bawah 18 tahun. Tapi kenapa perempuan? Karena mungkin ini gaya-gayanya gitu ya, kayak kalau seniman tuh kan apa yang dirasanya paling kuat itulah yang akan menjadi sumber inspirasi gitu kan. Nah itu waktu itu sih perempuan gitu kebetulan isu-isunya. Kayak saya tuh membayangkan orang kalau mau menikah itu kan dasar utamanya adalah cinta. Langsung kan. Iya benar, kita seumur hidup kan. Betul. Gitu. Terus saya tidak bisa membayangkan saya disuruh menikah dengan orang yang menculik saya. Oh my god, kita harus seumur hidup dengan orang yang menyakiti kita, merenggut harga diri kita gitu. Menurut kacamata saya, bukan orang Sumba, itu buat saya kayak ini nggak masuk akal gitu. Terus waktu ngobrol sama teman-teman di sini ternyata belum semua orang tahu apa tuh kawin tangkap gitu. Di sini tuh maksudnya di Jakarta. Di Jakarta dan di luar Sumba gitu. Yang sering terdengar waktu itu adalah di yang Lombok, budaya Lombok menarik. Oh ya, ada juga kan. ya. Menarik itu tapi agak berbeda. Dia bukan diculik kekerasan gitu, enggak, beda gitu. Tapi kalau kawin tangkap belum pernah. Nah itu yang buat saya jadi kayak aduh, aku bisa membantu apa ya gitu kan. Karena penulis ya, aku akan mencoba membuat tulisan untuk setidaknya menyuarakan apa yang terjadi di sana. Nah itu kan buku yang ini ya, apa namanya? Karena panjang aku tuh ingatnya si Bulan Hitam. Perempuan yang menangis kepada Bulan Hitam. Nah kan ada beberapa buku lain ya, kayak apa yang rindu itu apa Mbak? Kita dan rindu yang tak terjawab tuh hanya itu udah lama pasti. 2014 itu tentang lalu. Itu ada Batak, iya.
Kalau itu, saya satu kantor, 5 perempuan di antaranya Batak dan di usia-usia sedang dikejar-kejar untuk menikah. Oh. Bisa membayangkan kan? Iya. Teror banget, itu teror banget, mengalahkan teror apapun gitu, karena di rumah sendiri gitu. Terus itu yang kemudian saya, oke, menarik nih budaya ini, coba cerita lebih banyak. Dan Ketemu dong sama opung, tulis lah. dan banyak juga kan apa namanya temanku juga banyak Batak gitu dan nggak cuma nggak cuma mereka dikejar deadline nikah, tapi mereka juga harus dengan semarga. Betul. Misalnya ada aturan. Bukan semarga sih, tapi kayak ada ketentuan tentuan marga apa harus sama marga apa. Itu maksud saya. Iya, Nah, betul. itu kan dari beberapa buku yang Mbak Dian tulis gitu ya, itu kan banyak mengulas tentang perempuan. Nah, kalau menurut Mbak Dian, bisa nggak sih diceritakan kenapa sih atau bagaimana sih proses untuk bisa, oh ini kayaknya saya harus nulis tentang perempuan. Prosesnya adalah, tapi memang mau nggak mau karena belajar anak tuh jadi belajar tentang feminisme juga sih ya. Gitu. Karena sebenarnya kan orang selalu berpikir feminisme itu adalah tentang Perempuan dewasa gitu. Sebetulnya pemahaman feminisme sendiri adalah ketika kita memperjuangkan yang less advantage, yang termarginalkan, yang lebih tidak diuntungkan. Dan di situ sebenarnya kita ketemu ada anak diantaranya, perempuan, lingkungan, kemudian dan kelompok-kelompok marginal yang lainnya, miskin juga bisa, disabilitas juga bisa gitu. Karena membaca buku-buku tentang feminisme mau nggak mau terpapar bahwa ini kayaknya seru nih perempuan untuk diceritakan gitu. Kalau anak itu saya harus mengakui bahwa ada kesulitan dengan anak. Mendengar anak bercerita tuh saya tidak memiliki keahliannya banget, jadi kayak oke, tunggu sebentar, maksudnya masih gitu-gitu. Tapi kalau perempuan dewasa kita ngobrol menggali cerita tuh relatif lebih Relevan gitu. menurut saya sendiri karena saya merasakan sebagai perempuan, jadi ya oke, relate, nyambung gitu sih. Mbak Dian kan ada dari buku-buku yang ditulis sama Mbak Dian ya. Kira-kira apa sih kisah yang paling yang paling ngena lah? Kalau saya Mbak Dian ada 9 buku ya atau 10? Oh, sama ini dan yang terakhir tuh yang Sangihe yang yang laut, yang lorong laut ya. Itu. Jadi beberapa tulisan di akhir-akhir itu saya memang menceritakan tokoh-tokoh yang benar-benar ada gitu ya. Benar-benar ada dan di luar saya. Kalau dulu awal-awal nulis tuh sebagai penulis pemula belajar paling gampang menuliskan sosok adalah diri kita sendiri sebenarnya. Jadi di dalamnya tuh ada cerminan-cerminan penulisnya gitu. Nah, belakangan tuh kayak udah habis nih cerita saya. Apa lagi ya? Jadi hati-hati ya. Saya jadi baru melihat di sekeliling. Nah, diantaranya karena sering banget ke Sumba waktu itu bolak-balik. Jadi terpaparnya Sumba. Kemudian Sangihe itu karena saya ada sahabat, kita harus berkegiatan bersama-sama. Kak Yul namanya, dia sedang memperjuangkan Sangihe. Jadi di telinga saya terlalu sering mendengar Sangihe. Seperti apa sih? Baru mencari tahu, gila nih kok kayak gini banget kondisinya gitu. Jelas-jelas di dalam undang-undang pulau sekecil itu tidak boleh ditambang, tapi ditambang misalnya. Izinnya bisa keluar, itu aja udah aneh banget kan. Terus masyarakat yang memperjuangkan malah dikriminalisasi. Gara-gara Sangihe jadi kemudian membaca, oh ternyata di Wawoni juga, di Rempang juga, di Wadas, di banyak tempat kayak gitu ternyata, di Morowali juga. Nah, karena saya nggak punya uang sebanyak itu untuk jalan-jalan ke semua tempat, terus di Sangihe kan ada Kak Yul dan lain-lain yang boleh lah ya numpang di rumahnya, terus mendapatkan cerita dari kawan-kawan seperjuangan, maka kesana yang kemudian lagi-lagi perempuan yang menjadi korban terbesar gitu ketika tidak diuntungkan. Ketika alam rusak misalnya di lingkungan yang petani atau apapun gitu ya, karena di masyarakat patriarki perempuan tuh kan dipaksa untuk meja makan tanggung jawab perempuan, baju bersih tanggung jawab perempuan, rumah dan lain-lain, kesehatan itu tanggung jawab perempuan gitu. Laki-laki itu seolah-olah ya dalam masyarakat patriarki, yang mana sebenarnya salah kan. Laki-laki pergi keluar rumah mencari nafkah, uang segini cukup nggak cukup, semua harus beres gitu kan. Bayangkan kalau airnya rusak, tanahnya rusak, di piring di meja nggak ada makanan yang tersedia, padahal perempuannya nggak bisa mendapatkannya lagi. Misalnya dulu tuh di Sangihe ya, orang bisa ambil ikan pakai jari kaki nih, jadi kerang gitu kan dalam, jadi diambil terus dibawa ke atas,
itu satu kali ambil itu bisa 1 ember buat makan sekeluarga, lebih-lebih bisa dijual gitu kan, itu nggak ada lagi. Gitu misalnya, perempuan yang disulitkan lagi. Jadi potensi-potensi terjadi kekerasan karena kerusakan alam dan lain-lain tuh perempuan yang harus menanggung gitu. Dan isu-isu apa namanya yang Mbak Dian angkat itu kan banyak banget isu-isu yang apa ya bisa dibilang kalau dalam tanda petik itu wah nih pinggir jurang banget nih gitu kan. Kalau apa namanya buku-buku yang lain atau penulis-penulis lainnya banyak yang menceritakan tentang apa ya tadi misalnya kisah cinta lah atau pengalaman pribadinya dan segala macam. Kenapa Mbak Dian tuh memilih menceritakan hal-hal yang seperti ini yang kita bilang mungkin kita bisa bilang ini terpinggirkan gitu atau yang sengaja dipinggirkan sehingga orang tuh nggak banyak yang tahu, orang nggak banyak yang melirik ke sana sehingga ya dilupakan aja gitu. Tapi dengan Mbak Dian merangkum itu di dalam sebuah tulisan kan itu jadi sesuatu yang abadi gitu. Nah, kenapa Mbak Dian? Mau jawaban jujur apa jawaban ada jawaban yang lain. jawaban nggak jujurnya adalah jujur apa nggak jujur ya? Saya sebelumnya kan udah cerita cinta juga tuh yang berharap menjadi Dilan gitu. Atau kisah cinta siapa lagi ya? ADC lah misalnya gitu, berharap kayak gitu. Tapi alasan yang sejujurnya adalah saya waktu kecil tuh terinspirasi banget sama Tintin. Kemudian Denny Manusia Ikan, Tintin, Wiro Sableng. Nah, mereka semua tuh buat saya adalah pahlawan kalau Tintin tuh kayak dia memecahkan misteri-misteri, kalau Denny Manusia Ikan dia langsung nolong, nggak cuma manusia, hewan juga dia tolong gitu kan. Itu tuh buat saya menjadi inspirasi banget. Jadi saya tumbuh membesar menjadi bercita-cita tokoh penegak keadilan gitu, tapi nggak masuk kalau lulus di fakultas hukum gitu kan, bayangan saya penegak keadilan hakim, jaksa, pengacara gitu kan. Tapi kemudian semakin besar semakin jauh dari situ, kemudian saya berpikir sebenarnya bisa juga kok dipakai untuk yang saya bisa gitu ya, penulis juga bisa menggunakan itu. Toh Tintin juga jurnalis gitu sebenarnya, dia bisa menggunakan itu untuk pelawak pun bisa Mbak. Contohnya gitu. Bisa digunakan untuk itu. Jadi saya berpikir buku saya mungkin selemah-lemah iman kali ya, karena saya nggak mungkin tiba-tiba turun ke sana jeng hentikan penambrangan gitu kan, nggak bisa kan, nggak ada powernya gitu, kecuali saya jadi bapak yang ada di foto itu mungkin saya bisa membuat kebijakan dan menerapkannya mungkin gitu. Tapi itu sih sebenarnya yang saya cita-citakan gitu. Jadi nggak tahu kontribusinya apakah akan signifikan atau enggak gitu. Mungkin baru 30 tahun lagi anak yang baca sekarang belum jadi apa-apa, mereka terinspirasi ya. Doanya sih begitu. Amin. Mbak Dian ini juga rajin ikut kamisan. Jadi dia bukan cuma kayak tadi Mbak Dian bilang, wah ini nggak laku nih nulis cinta, adalah nulis yang pinggir jurang aja. Sebenarnya merendah aja itu. Tulisan ya, ada aksinya juga. Dan ini paling rajin ikut kamisan. Anak muda ya. Jangan bilang kamisan itu cuma Mbak Dian. Yang kamisan bilang pilkada doang. Itu ada sepanjang tahun sampai dari tahun berapa Mbak kamisan tuh? Tahun depan adalah ulang tahun ke-18. 25 berapa startnya? Belum pernah disambangi oleh presiden. Jadi bukan cuman sekedar inilah. Ini terlalu merendahkan, aku kenal Mbak Dian. Nah, aku kan baru selesai bacakan. Jadi ada part yang aku tuh waktu ngebaca, ini agak spoiler dikit ya, tapi ada yang belum baca. Jadi di bukunya itu diceritakan Maggie dia itu ketika dia kembali lagi ke tanahnya di Sumba, dia ada ketemu sama ibu-ibu lainnya, dia melakukan penyuluhan tentang awareness gender. Terus ibu-ibunya itu juga cerita kalau mereka tuh juga mengalami kekerasan misalnya dalam rumah tangga, tapi mereka tuh nggak sadar kalau itu tuh salah, atau mereka nggak tahu harus gimana gitu kan. Tapi aku tuh ngelihatnya itu tuh terjadi banyak di masyarakat yang bukan cuma di daerah juga, di masyarakat kota juga ternyata aku pernah beberapa kali dengar kalau dari Mbak Dian sendiri ada cerita-cerita yang mungkin di masyarakat kota selain daerah juga mengalami kegiatan seperti itu nggak?
banyak banget. Ini nggak usah jauh-jauh, kita belok dikit kan Jagakarsa nih. Kalau teman-teman masih ingat ada kasus yang bapak membunuh Oh ya. anak-anaknya iya. itu kan sebenarnya KDRT banget. Perempuannya konon kabarnya, aku nggak tahu kasusnya sampai di mana. Istrinya sudah berkali-kali mengalami kekerasan, melaporkan ke polisi tapi tidak pernah ditangani dengan benar gitu, sehingga perempuannya terpaksa kembali dan menghadapi kekerasan itu terus-menerus. Saya sejak nulis buku-buku yang terakhir ini juga sering banget orang nge-DM gitu, cerita, "Kak, aku harus kemana, harus ngapain," gitu ya. Paling kita akan menghubungkan dengan link-link yang terdekat, karena kalau dia di Kalimantan atau di mana-mana kan nggak bisa. Jauh ya. Yang minta didatengin langsung juga ada gitu. Tapi karena saya sebenarnya kan powernya di link aja, kenal sama teman-teman yang mengerjakan itu, jadi menyambungkan ke mereka. Dan itu emang banyak banget di lingkungan, selama lingkungannya masih patriarkis, masih menempatkan perempuan sebagai aset, sebagai hak milik laki-laki. Udah, perempuan dan anak ya, dua hal ini nih. Jadi kalau perempuan masih dihargai sebagai apalagi udah menikah gitu ya, di apa namanya mahar dikasih atau apapun istilahnya, ada yang nyebut uang panai, ada yang nyebut belis, ada banyak sekali istilahnya. Begitu udah dikasih tuh seolah-olah jadi haknya laki-laki, seakan dibeli gitu ya. Betul gitu, selama masih berlaku seperti itu. Kalau itu kasus perempuan, kalau anak adalah karena berasal dari kita gitu, dari orang tua yang melahirkan adalah kita, sumbernya bapak dan ibu, maka bapak dan ibunya berhak ngapain aja. Pandangan seperti itu masih belum berubah, ya udah, anak dan perempuan akan terus menjadi korban kekerasan. Tapi tadi menarik banget Mbak Dian bilang ada yang menghubungi ATM, itu ada nggak sih yang kayak ceritanya itu mirip banget gitu sama apa yang dialamin Maggie Diala? Ada. Ini ada, saya terharu, awkward gitu. Saya nulis ini kan dengan berdasarkan cerita dari banyak orang sebenarnya. Jadi ada kakak itu cerita apa, kakak ini cerita apa, tidak bercerita langsung, tapi pendampingnya yang cerita ke saya, karena orang-orangnya tidak semudah itu ditemui dan ada tersebar di banyak sumba gitu ya. Ada yang berusaha bunuh diri dengan tidak makan, ya gitu. Ada yang berusaha bunuh diri dengan menggantung pakai kelambunya, tapi nggak berhasil juga gitu. Terus ada yang memang diselamatkan oleh orang tuanya dan lain-lain. Nah, setelah nulis buku saya ada beberapa di sana, terus ketemu dengan teman-teman apa namanya, Sopan namanya organisasinya. Dia adalah salah satu organisasi yang bantuin perempuan-perempuan di sana, Sopan dan Donders di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Terus cerita kenalan dengan kakak satu ini. Terus pas kita ngobrol-ngobrol, dia cerita, "Ibu, buku ibu ini persis seperti apa yang terjadi di saya." Itu dia langsung pelukan gitu. Jadi dia merasa terwakili karena dia beneran kejadiannya 2014. Dia sama kaburnya ke Kupang juga, tapi dia lewat Waingapu, Sumba Timur gitu ya. Terus habis itu dia naik kapal. Kalau di Magidela kan dia dari darat, dia naik pesawat gitu ya. Terus habis itu sama di sana tinggal beberapa lama, kalau dia 2 tahun, karena dia saking traumatisnya, dia memutuskan di sana 5 bulan, tapi kembali lagi untuk fight back gitu. Itu tuh sama persis gitu. Dan sekarang kakak ini menjadi pejuang untuk menghentikan perempuan-perempuan menjadi korban kawin tangkap gitu di Sumba Tengah. Oh my god, asli ini cerita asli. Iya. Ini kamu sebenarnya buku itu itu beneran kayak buatku tuh kayak histeris banget, kita berpelukan gitu, kayak sampai sekarang kita masih kontak-kontakan. Gitu. Ya ampun. Ini ya bukunya itu walaupun Mbak Dian itu merangkum dari berbagai cerita orang-orang di sana, tapi sebenarnya real life-nya pun ada gitu ya. Dia memang benar-benar terjadi gitu ya. Sebenarnya saya adalah seorang peramal yang bisa kayaknya sih. Ini bisa menghentikan hujan juga kali. Oh ya, ini kan juga menyinggung tentang adat lokal ya. Selama ini udah di launching gitu ya, yang tadi juga ada yang tentang adat Batak. Ada nggak sih Mbak kayak kecaman atau nggak ketidaksetujuan terhadap ini bawa adat kita nih, nggak seneng nih gitu? Ada nggak sih Mbak cerita-cerita itu? Sejauh ini belum ada.
aku takut kalau ngomong belum akan ada gitu. Sejauh ini tidak ada, kita pakai tidak ya. Kalau sejauh ini tidak ada. Tapi kalau tentang bahasa iya ada. Jadi kan saya Oke. misalnya ini pakai bahasa bukan bahasa Sumba sih, sebenarnya Bahasa bahasa daerah Solo, sana. logat Sumba aja gitu. Terus Batak itu pakai bahasa-bahasa Batak dikit-dikit, Sangihe juga. Bahasa aja mereka yang, "Kak ini harusnya penggunaannya nggak kayak gini," gitu. Kayak, "Oh maafkan aku," gitu-gitu. Mm-mm. Kalau di bahasa ada Oh beberapa gitu. situs karena memang bukan bahasaku sama sekali ya, jadi Iya. itu bagianku saya menyerah langsung. Tapi karena memang ketika Mbak Dian kan ke Sumba juga ya, respon masyarakat lokal di sana itu gimana sih melihat kayak kawin tangkap ini diangkat nih sama Mbak Dian sebagai isu yang juga pasti kan mereka ada perasaan kok ini benar nggak sih adatnya, itu mereka ada ngomong apa gitu nggak ke Mbak Dian atau? Nah, mungkin pertemananku sesempit itu. Jadi karena di LSM ya teman-temannya kebetulan yang udah terpapar dengan pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan gender dan lain-lain, rata-rata setuju. Tapi memang saya sebenarnya penasaran untuk ketemu dengan masyarakat adatnya banget, masyarakat adat yang sejauh ini membaca buku saya, sepemahaman saya, rato yang juga paham tentang ini gitu. Jadi di perpustakaan ada juga di perpustakaan mereka gitu. Tapi mungkin nggak ini tadi saya agak curiga nggak dibaca. Nah, dalam konteks yang lebih luas, nggak cuman di Sumba misalnya, kan banyak juga yang biasanya kalau kita menyinggung terkait adat atau budaya itu, pasti itu menjadi justifikasi nih. Jadi biasanya ada dua point of view. Yang satu misalnya, ini harusnya nggak begini nih, itu menyusahkan dan sebagainya. Tapi point of view yang lain, oh itu memang adatnya begitu, memang budayanya begitu. Nah, bagaimana sih Mbak Diani sebagai penulis gitu ya menyikapi itu? Artinya pengen juga bahwa ini nggak benar gitu, atau ini harusnya disesuaikan. Tapi di lain sisi juga kita harus respect dengan budaya lokal atau adat lokal. Contoh misalnya, karena aku dari Bali misalnya, kayak di Bali deh misalnya, ngaben itu kan adat Mahal banget dan mahal kan. Tapi ya itu dia, ada beberapa pihak ya itu memang budaya kita memang begitu, atau di Toraja di mana ya kan sampai potong kerbau banyak banget gitu, memang budayanya begitu. Tapi ada juga point of view lain yang ya udah itu kan kita menyesuaikan dengan yang sekarang gitu. Nah itu kadang ada kebagi dua gitu kan point of view-nya. Kalau Mbak Dian sebagai penulis? Kalau saya sebenarnya kan memang kita harus melihat satu tujuannya dulu. Sebenarnya adat atau budaya itu kan dibentuk oleh sekerumunan manusia yang hidup di sebuah masa sehingga terbentuklah adat tersebut gitu ya. Mungkin kalau dalam kasus Sumba gitu atau Toraja zaman dulu nyari kerbau yang ininya sedepah, tanduknya sedepah tuh di belakang rumah di sekitar gitu. Oh iya bisa jadi. Jadi itu budaya yang mereka pakai gitu. Tapi kalau diterapkan untuk sekarang, berapa coba harga segini di Toraja yang kerbau? Bisa ratusan juta. Iya. Innova ya. Kayak gitu misalnya. Jadi sebenarnya relevan kalau dia sekaya raya itu ngeluarin uang 3 Innova nggak apa-apa gitu misalnya, nggak apa-apa silahkan uang Anda sendiri gitu asal bukan uang korupsi, oke? Tapi kalau dia nggak bisa lagi sanggupnya misalnya hanya kerbau harga 25 jutaan kalau misalnya ada, tapi dia sanggup memang dan itu tidak memberatkan, ya nggak apa-apa, berikan dengan yang dia miliki segitu gitu sebenarnya. Sama Sumba juga kasusnya seperti itu. Kawin tangkap ini kan salah satunya banget. Ada isu belis juga harus yang sedepah itu panjang-panjang gitu. Terus both kematian dan pernikahan kan. Jadi kalau adat itu kemudian memberatkan manusia yang hidup dengannya, ya kenapa kita lanjutkan gitu? Karena akan menjadi jeratan hutang. Ketika menjadi jeratan hutang, lagi-lagi perempuan yang dirugikan. Kasus-kasus migrasi, perempuan-perempuan yang menjadi TKI, sekarang nyebutnya PMI ya, Pekerja Migran Indonesia. Yang menjadi PMI itu rata-rata bukan untuk rata-rata ya, tidak semua nanti, tidak untuk kesejahteraan per se, tapi untuk bayar hutang dulu gitu. Dan itu hutang itu rata-rata untuk hutang yang adat-adat. Ini kan aduh ngapain gitu. Kalau cita-citanya keluar negeri buat nyekolahin anak, oke lah, fine gitu untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau menyulitkan, ya mari kita pikirkan ulang gitu. Masa ini sih yang kita tinggalin ke anak cucu kita gitu.
mau sampai kapan gitu, orang-orang udah mikir gimana caranya ke bulan atau membuka lahan di mana, mikir terus bintang itu sih kalau aku. Jadi lihat-lihat mungkin kalau tangkap yang aslinya ya Pak Mawine itu masih berjalan loh, yang benar ya. Yang benar itu ada kesepakatan ya kedua belah pihak. Itu, Mbak. Jadi misalnya yang benernya tuh seorang laki-laki dia menyukai perempuan, dia akan bilang ke orang tuanya nanti Wunang tuh kayak perantaranya yang dia ngomong bahasa adat datang ke Wunang. Jadi antar Wunang ngomong itu di antar keluarga tuh di belakang doang gitu. Ngomong anakku menyukai anakmu gimana nih? Oke, tapi aku 50 ya hewannya gitu. Terus itu ketemu beberapa kali, misalnya aduh kita cuma punya 20 nih. Terus dia akan bilang kita lewat pintu belakang aja. Rumah Sumba itu kan selalu ada 2 pintu depan, pintu belakang. Nah istilah mereka gitu, nikah tuh ada 2, kalau nggak pintu depan, pintu belakang. Sebenarnya ada 4 bahkan, tapi aku sederhanakan 2, pintu depan, pintu belakang. Nah dia lewat pintu belakang aja ya. Itu artinya dia udah ngasih kode, anakmu pura-pura diculik ya, pura-pura loh. Nanti si anak perempuan ini di waktu yang disepakati dia akan bilang, orang tuanya akan bilang, Nona, kau pergilah ke sungai itu gitu, misalnya pura-pura mencuci atau ke pasar mana gitu, pakailah bajumu yang terbaik. Dia kan pakai baju adat, pakai pakai kalung yang seperti ini, tapi yang pokoknya dia harus mengikuti adat cantik gitu ya. Dia akan teriak-teriak, tapi teriak-teriak itu staging sebenarnya. Iya, karena dia tahu dia akan diculik dan dia biasanya sudah kenal dengan laki-laki yang akan mengambilnya. Gitu. Jadi itu hanya bagian dari ritual gitu ya? Iya, gitu. Di Lampung tuh ada istilahnya larian, atau di wilayah lain tuh ada istilah gitu. Jadi udah ada konsennya. Itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi dia kayak ngabarin, aku udah ada yang ngelamar, tapi tolongnya kayak film-film. Malah sebenarnya bagus ya menyingkat adat ya kalau bahasa bukunya, bahasa novelnya. Iya, menyingkat dan bukan murah juga ya, sesanggupnya. Saya sanggup 10 kok, atau sanggup 15 kok. Ya udah 15 tapi pakai jalur singkat gitu. Itu sebetulnya kan nggak apa-apa juga. Ya, dan ini ya di Bali juga ada kayak gitu sebenarnya. Ya itu untuk memudahkan aja sebenarnya, dan itu kan intinya adalah supaya intinya ketika itu si perempuan ini sudah merasa itu paksaan dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Betul. Ya. Misalnya gini, saya kemarin kebetulan dari Jogja, jadi ngobrol tentang Jogja itu kan berubah banget. Saya terakhir 2017 ke sana, terus cerita tentang sultan dan lain-lain gitu ya. Nah saya membayangkan kalau misalnya di level sultan dan keluarga besarnya gitu lah ya, mereka melakukan ritual yang misalnya harusnya kita anggap adat banget, tapi tidak sesuai, menurutku itu salah, karena dia punya kemampuannya. Dan tugas sultan adalah menjaga budaya itu gitu misalnya ya. Kayak misalnya dia mengembalikan sekarang si alun-alun di alun-alun utara tuh bukan rumput lagi tapi pasir. Pasti mahal kan? Tapi dia sedang dalam upaya itu karena aku dapat wangsit Jogja, balikin lagi dong kayak dulu. Dia balikin itu, terus bentengnya dibalikin lagi dan lain-lain. Itu mahal kan? Tapi karena dia sultan, dia punya uangnya, uang negara, uang rakyat juga sebetulnya, uang sultan juga. Ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, dan kalau Jogja kan ada mitos-mitos itu ya, kalau misalnya sultan melanggar apa yang diwangsitkan maka akan terjadi bencana atau apa gitu. Nah, itu justru dia salah gitu kan. Nah, tugasnya adalah menjaga budaya itu dengan syarat tidak menyakiti siapapun, dan dia memang tidak menyakiti siapapun. Orang dapat ganti untung yang sesuai, nggak ada rame-rame, nggak ada heboh-heboh dipindahkan dari areanya karena mau dibangun benteng gitu. Nah itu aku mahal, sama nih kalau ngomongin mahal, bahkan jauh lebih mahal, tapi aku setuju gitu misalnya, karena tidak ada yang tersakiti. Betul. Nah, itu sih poin pentingnya ya. Budaya itu tetap harus dijaga, dilestarikan, asal tidak ada yang diberatkan, tidak ada yang disakiti gitu ya. Kalau aku ngelihatnya Mbak Dian dari tulisan-tulisannya jujur sangat-sangat berkontribusi banget lah dalam mengangkat isu-isu perempuan khususnya di Indonesia dengan berbagai macam adatnya. Ada nggak sih Mbak kayak apalagi sih yang bisa kita lakukan, karena aku masih ngelihat banyak banget isu kekerasan perempuan di Indonesia ini. Apa sih yang kita perempuan dan juga laki-laki bisa sama-sama kita lakukan gitu untuk mendorong setidaknya awareness-nya dulu gitu. Mulai dari rumah.
Kalau aku selalu start kayak gitu di dalam rumah tuh kita pastikan punya ponakan cowok ya. Dari awal tuh udah langsung kita ajarin aja tentang perempuan dan laki-laki tuh sama ya, nggak ada perempuan lebih tidak dihormati dibanding laki-laki gitu. Itu dari awal banget. Perempuan bisa nangis, laki-laki juga boleh nangis gitu. Karena ada banyak banyak kali cerita yang kemudian aku dapatkan tuh bahwa laki-laki itu tidak mengalami kesulitan mengekspresikan perasaan. Itu katanya toxic masculinity. Benar. Nangis, nggak maco gitu. Terus mau mengerjakan pekerjaan perempuan kan nggak ada pekerjaan perempuan sebenarnya kan life skill, nyapu itu life skill, bukan pekerjaan perempuan masak. Iya, aku jadi life ingat, Mbak. skill kan. Ada kasus juga baru-baru tahun-tahun kemarin lah di Demak, tahu nggak Mbak? Yang dia nelayan, ibu-ibunya jadi nelayan, tapi mereka tuh memperjuangkan perubahan ini status di KTP. Status di KTP tuh ibu rumah tangga. Karena Mereka tuh memperjuangkan itu supaya itu bisa berubah menjadi nelayan pekerjaannya. Nggak dikasih. Setelah 2-3 tahun baru itu bisa berubah. Kenapa mereka memperjuangkan itu supaya berubah? Karena kalau itu di KTP-nya nelayan, mereka bisa dapat asuransi untuk nelayan, mereka bisa dapat kemudahan, fasilitas, subsidi, dibanding mereka di sini kalau ibu rumah tangga tapi mereka bekerja nelayan, mereka nggak bisa dapat fasilitas itu. Tapi emang apa dulu emang nggak boleh perempuan mendapatkan status pekerjaan Di sana lain? iya, gitu karena anggapannya stigmanya itu adalah perempuan ya ibu rumah tangga. Gitu. Masa mereka harus memperjuangkan itu 2-3 tahun. Iya. Di Demak. Iya, itu kayak gitu. Itu mirip tadi ceritanya gitu. Nah, perjuangan-perjuangan kayak gitu tuh banyak banget ternyata karena Krisna cerita aku jadi ingat kemarin teman-teman konsorsium pembaharuan agraria, mereka itu sudah memperjuangkan perempuan itu nih punya istri kan di rumah, atas nama siapa rumahnya? Kalau aku istriku. Good point. Di kasus lain dan kebanyakan pasti laki-laki yang di atas namakan rumahnya gitu ya, hak rumah atau tanah atau apapun lah di laki-laki. Seolah-olah perempuan tuh nggak punya hak atas kepemilikan di atas kertas aja gitu. Mungkin nyarinya bareng-bareng atau mungkin yang nyari laki-laki misalnya. Tapi perempuan kan bukan nggak nyari uang ketika dia ada di rumah, dia mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya kalau kita hitung secara ekonomi mungkin lebih mahal dari yang dikerjakan laki-laki gitu mungkin ya. Tapi itu enggak, seringkali laki-laki gitu. Nah itu rupanya by the law, undang-undang itu boleh loh ternyata. Tetapi di petugasnya, di implementasinya loh, Bu kan yang bikin ini yang nyari uang kan laki-lakinya. Nah, kepala rumah tangganya kan bapak. Di atas nama kan selalu suaminya. Sehingga ketika sesuatu terjadi, perempuannya nggak punya apa-apa. Ditinggal oleh laki-lakinya dan lain-lain atau dijual oleh laki-lakinya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu aja gitu. Itu masih PR. Ya. Ternyata dia lebih basic lagi gitu ya, memperjuangkan hak atas identitas aja. Iya. Wow. Tapi memang sekompleks itu ya. Jadi impact-nya yang Mbak Dian tadi cerita kan impact-nya itu bisa sampai ke agraria gitu ya, hak atas bangunan, tanah gitu ya. Betul. Menarik banget sih. Sesak nafas. Sebagai perempuan muda gitu ya, oke, PR saya banyak. Aku jadi inget ini filmnya yang 4 babak. Oh iya. Marlina dalam 4 pembunuh dalam 4 babak. Itu kan itu Sumba juga ya kayaknya. Sumba Timur dia. Sumba Timur ya. Oh ini dekat Kodi ya kalau nggak salah. Kodi itu Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya kan. Nah kan ada tuh suatu ketika di scene yang si temennya si Marlina itu dia mau melahirkan kan. Terus sama suaminya dia bilang katanya, ayo buruan melahirkan, saya udah capek kerja nyari duit, ayo buruan keluarkan itu anak. Dia bilang, gimana ya? Saya nontonnya, wah kalau ini based on true story gitu. Karena saya tahu di luar pun, ini juga salah satu stigma juga ya. Karena yang dibilang hamil itu hanya perempuan. Setahu saya kalau di luar itu di luar negeri itu kami gitu. We are expecting. Jadi bukan si doang gitu. Stigma yang dari awal banget yang badan itu dia itu harus dituntaskan sebenarnya semenjak awal, bahkan masih dalam kandungan pun anak pun udah harus dihargai, harus benar.
Nah ini kan sekarang nih banyak juga nih Mbak, apa namanya informasi terkait dengan macam-macam hal lah ya, dan itu mudah diakses lewat sosial media sekarang nih, lewat internet gitu. Dan sekarang pun eh, buat generasi ya, Aku nih jengkel. generasi sekarang itu kan mereka nggak cuma mengakses informasi, tapi mereka juga menggunakan itu untuk Media. eksistensi lah gitu lah ya. Nah kadang ada juga muncul perdebatan gitu di sosial media. Aku tuh suka lihat gitu di sosial media ketika ada isu tentang perempuan atau tentang kesetaraan perempuan, ini yang ribut malah perempuan antar perempuan. Dinyinyirin gitu ya. Iya gitu. Kadang tuh aku tuh ngeliatnya aja, baca komennya gitu, lah ini gimana sih? Bukannya saling membela gitu kan, ini malah menjerumuskan perempuan yang lain. Gitu. Menurut Mbak Dian? Kalau dulu tuh saya pernah ada di tahap gitu kayak, iya apaan sih lu, kan kita nilai juga gitu sih. Tapi sekarang setelah semakin banyak berteman sama banyak teman-teman yang keren-keren itu, jadi sadar bahwa ada tahapan-tahapan yang belum tercerahkan gitu. Jadi nggak semua orang main sama teman-teman yang sama dengan kita gitu kan. Jadi dia memang masih berada di di titik di mana membeli ide-ide patriarki gitu. Kalau dibilang bahwa perempuan tuh diginiin karena dimuliakan, bahasanya itu kan, dilindungi. Secara teori zaman dulu mungkin iya, ketika diciptakan mahar yang semahal itu tuh untuk menghargai perempuan. Iya dulu gitu. Zaman sekarang enggak, buktinya perempuan ikut menanggung mahar itu kemudian gitu. Dulu tuh kalau nggak salah di Islam itu kan mas kawin itu benar-benar buat perempuan gitu. Sekarang kan nggak, jadi harta bersama laki-laki dan perempuan yang kalau nggak bisa beli beras bisa dijual bareng-bareng gitu. Jadi di mana bentuk penghargaannya, ternyata nggak buat saya gitu misalnya. Nah tapi dia masih terpesona dengan goyang-goyang Kata-kata melindungi gitu-gitu, tidak melihat lebih jauh lagi. Kalau melindungi kok gini gitu, kalau memuliakan kok gini. Nah itu belum di situ. Ya nggak apa-apa, karena masih ada di situ. Tugas kita adalah nemenin, karena dimusuhin tuh nggak ada gunanya. Makanya saya di sosial media milih untuk posting yang lucu-lucu, happy-happy, karena belum menemukan formula gimana caranya ya supaya nggak berantem gitu. Karena kalau nggak jatuhnya tuh emosi, pengen ngeberantemin gitu, dan itu nggak ada gunanya. Orang tuh kalau diajak berantem kan dia akan defensif ya. iya, mekanisme tubuhnya akan melawan gitu. Tapi kalau ditemenin, iya gue paham, gue juga dulu kayak gitu misalnya. Pelan-pelan aja. Saya juga bukan orang yang berangkat langsung paham bahwa perempuan gini-gini, enggak. Tahun-tahun saya awal SMA dan kuliah itu berpikir bahwa bohong tuh isu gender itu. Saya dalam keluarga saya baik-baik aja, di sekolahin aja, nggak dibedain sama kakak saya, dikasih makan sama, dikasih apa sama gitu. Jadi saya nggak percaya bahwa isu itu ada gitu. Jadi mungkin dia ada di lingkungan itu. Nah, kalau sekarang Mbak Dian lagi ada proyek apa nih dikerjain? Apakah ada buku baru? Senang banget ya. Saya ini sekarang ini sebetulnya saya tulis sebelum yang Sangihe. Saya mulai start nulisnya sebelum Sangihe. Tahun 2000 kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pandemi dan lain-lain, pergi males harus swab, harus apa-apa, dan swab pesawat juga menjadi semakin sedikit. Terus akhirnya jalan-jalannya ke Bogor aja, Bogor, Puncak gitu-gitu kan, dan sepi banget kan ketika itu. Nah justru sempat ngobrol, ketemu sama teman-teman yang menjadi korban kawin kontrak. Teman-teman udah pernah dengar tentang kawin kontrak? Oh di Bogor, iya. Nah itu yang start nulisnya. Jadi akhirnya bisa ngobrol di rumah teman-teman yang jadi informan itu. Mulailah menuliskan tentang mereka, tapi berat nulis tentang mereka itu karena kompleks banget dan multi layer gitu. Terus di akhir-akhir saya nggak bisa ketemu sama mereka lagi, nomor teleponnya hilang,
generasi-generasi yang gampang banget mengubah nomor telepon gitu tipikalnya kan. Iya bener, sosial medianya mungkin udah punya bukan cuma second Account, FIFA account apa itu, saya lost kontak, sempat hilang itu. Terus akhirnya enggak, nih udah sayang banget, udah setengah jalan lebih, saya harus tuntaskan. Jadi setelah sanggihnya itu saya menyelesaikan yang kawin kontrak itu gitu. Tapi lagi-lagi ini tentang perempuan dan anak sih, karena banyak banget yang umur 16 tahun, Nah, 17 itu baru mau aku tahun. bilang. Kayaknya dari sana juga banyak yang bawa umur ya. Banget. Perkawinan anak itu tinggi loh. Iya. Dan mereka mungkin secara angka di pemerintah nggak tercatat karena tidak terdaftar. Iya, iya. Hmm. Kawin siri itu banyak. Oh iya. Itu yang sedang kukerjakan. Mohon Ih. doa. Tapi selain nulis ada lagi ya, Mbak? Selain nulis dan rutin aksi kamisan. Hidupku sempit banget. Nulis dulu buat kamisan. Jadi pada suatu hari saya diminta sama Bu Sumarsi untuk Mbak ngomong dong di depan teman-teman gitu, refleksi. Aduh, refleksi apa ya Bu? Lagi-lagi ngomongnya tentang perempuan kan. Ya udah ngomong tentang perempuan, terus tiba-tiba saya kecetus aja gitu, kayak nanya, teman-teman mau nggak sih kalau diajakin nulis tentang apa kayak perjuangan HAM di Indonesia atau tentang apapun gitu. Terus banyak banget yang angkat tangan, ini serius nggak sih? Tapi kemudian ternyata mereka serius. Jadi kita open tulisan, yang masuk ada 126. Wow. Itu sih kayak, dan tulisannya bagus-bagus. Itu buat saya kayak, wah keren banget gitu. Ternyata teriakannya tuh sama teman-teman, dan itu dari seluruh Indonesia. Terus bahkan ada yang dari luar negeri yang mengirimkan tulisan juga. Terus akhirnya kita bikin buku, jadi buku refleksi 18 tahun kamisan tahun depan. Oh, merinding aku. 18 tahun. 18 tahun. Berapa kali lipat ya? Teman-teman pemberdayaan masyarakat kalau bikin program pemberdayaan perempuan itu malah harus hati-hati ya, Mbak. Melihat risk analisisnya. Karena PR-nya gini, kadang termasuk saya gitu. Ketika kita bahasa kita memberdayakan perempuan, kita fokusnya ke perempuan terus. Lupa untuk bahwa laki-lakinya juga perlu dipersiapkan bahwa ketika perempuan berdaya, bukan berarti kau limpahkan tanggung jawab. Setuju. Bareng-bareng guys. Iya, sering banget sih itu terjadi. Kita lupa mengajak laki-laki untuk terlibat dalam pemberdayaan perempuan. Betul. Itu makanya saya kalau ada yang baca ini, misalnya di DM atau apa, laki-laki, terus saya kayak yes. Karena 98% ini perempuan. Itu kayak laki-laki gitu. Ayo. Besok sampunya saya ganti warna dia. Malah ini aku suka banget loh, Mbak. Kalau ada lukisannya aku mau. Keren banget. Namanya Bella Ansori. Dia sebenarnya adalah desainer buku anak. Tapi itu udah beres kayak keren banget. Itu kalau lukisan cakep banget. Iya, benar. Nah, Mbak Dian, biasanya kita kalau di bisik itu pembisiknya itu harus menyiapkan kata-kata bisik-bisik. Kata-kata hari ini yang bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Nah, itu biasanya kita bukan kata-kata hari ini, tapi bisik-bisik hari ini. Bisik-bisik hari ini. Yeah. Oh my god. Ding deh. Teman-teman Yang menonton ya semuanya. Oke, ke arah situ. Ya. Oke, tunggu sebentar. Sudah? Kalau sudah, Syafira mau ini? Mau dipandu? Bisik-bisik hari ini. Oke, teman-teman yang sedang berjuang untuk apapun gitu ya, untuk tanahnya, untuk hak hidupnya, untuk bahkan tidak menjadi korban gitu. Percayalah bahwa kayaknya berat gitu ya kalau kita sering menemui seolah-olah perjuangan kita tuh ketemu jalan buntu gitu, tapi percayalah mungkin bukan kita yang menikmati perjuangan kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita lagi, tapi setidaknya kita tahu bahwa pernah ada darah kita, pernah ada keringat dan air mata kita di dalam perjuangan itu. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jadi teruslah berjuang. Waktu.